Ngecir merupakan istilah untuk burung anis merah yang mengalami gangguan perilaku, di mana anis merah menggetarkan sayap seperti menggigil. Bisa juga dikepakkan, mengangkat kepala dan berbunyi ser secara samar-samar. Dalam kasus lain, suara ser juga bisa terdengar kencang sebagaimana sedang berkicau dengan suara serak. Jika Anda menemukan gejala seperti itu, segera lakukan penanganan yang baik. Di kalangan kicau mania, anis merah kerap dianggap jenis burung kicau yang susah dirawat. Selain perilakunya gampang berubah, penampilan burung jantan dan betinanya pun sulit dibedakan. Meski demikian, hal ini tak mengurangi minat para kicau mania untuk memelihara anis merah. Bahkan mereka terasa tertantang. Pada dasarnya, ngecir atau ngelecir itu sangat berkaitan dengan kondisi anis merah itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin sebagaimana rumor yang berembus selama ini. Bahkan anis merah yang sudah ngeplong dan mau teler pun bisa mengalami masalah tersebut. Penyebab dan cara mengatasi anis merah ngecir dengan cepat. Anis merah ngecir, ngelecir atau sering bunyi cir-cir-cir adalah masalah klasik yang sering menjadi sumber keluhan pada penghobi burung anis merah. Masalah ngecir sudah lama mengganggu pikiran penghobi dan hanya ditemukan di anis merah saja. Biasanya penyakit seperti ini terjadi karena kesalahan perawatan atau kurang pahamnya pemilik dengan karakter anis merahnya. Karena itulah, mengetahui karakter burung sangat penting. Jika tidak, bisa mengakibatkan masalah-masalah perilaku seperti ngecir. Sebagai pencinta dan perawat burung anis merah, bagaimana cara merawat anis merah ngecir sangat perlu untuk Anda ketahui. Meskipun pada dasarnya hanya terjadi karena kesalahan dalam perawatan khususnya birahi. Namun karakter anis merah juga bisa menjadi penyebab utama, di mana jika anis merah Anda terlalu sensitif pada birahi, masalah seperti itu akan sering terjadi. Hal yang Anda harus lakukan adalah jangan panik, hanya karena masalah seperti ini yang tidak ada di burung lain. Lantas, bagaimana cara mengatasi anis merah ngecir? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penyebab anis merah ngecir. Secara umum, perilaku ngecir pada burung anis merah bisa disebabkan beberapa hal, antara lain oper birahi, jadwal harian yang sering dilompati seperti mandi yang jarang dilakukan, proses penjemuran jarang, durasi penjemuran terlalu lama, jarang menjemur, sekali menjemur berdurasi lama, tidak nyaman dengan tangkringan dalam sangkar, tidak nyaman dengan sangkar, model, warna, maupun ukirannya, ingin kawin atau mau berjodoh tapi tak dijodohkan, mau mabung, masa mabung atau pasca mabung, tidak dalam kondisi fit, mental buruk, kurang terlatih, fisiknya lemah, dalam artian sakit, dan sebagainya. Jika Anda sudah mengetahui apa saja faktor penyebab anis merah yang ngecir, maka Anda harus segera mengatasinya dengan perawatan yang baik dan benar, sehingga anis merah tidak ngecir kembali. Cara mengatasi anis merah ngecir. Ada beberapa solusi yang cukup efektif dalam mengatasi burung anis merah yang kerap ngecir dengan mudah. Misalnya, dengan mengontrol EF, yaitu ekstra puding peningkat birahi. Anis merah bisa mengecir karena oper birahi. Untuk mengatasinya, Anda harus belajar bagaimana cara mengontrol birahi.
pada anis merah yang baik dan benar. Pada umumnya pemberian kroto, jangkrik, ulat nongkrong dan lainnya bisa meningkatkan birahi. Untuk menurunkan birahi, pangkas atau berikan EF penurun birahi seperti ulat bambu dan lainnya. Cocokkan dengan karakter anis merah Anda. Konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah jangan melewati jadwal yang telah Anda buat. Contoh, misalnya jika setiap hari Anda harus memandikan anis merah sesuai jadwal, maka mandikanlah, jangan ditunda-tunda. Jika terus-menerus tidak konsisten, bisa membuat anis merah Anda ngecir. Penjemuran. Jangan menjemur anis merah terlalu lama karena bisa membuat ngecir. Hal ini karena durasi penjemurannya semakin lama bisa meningkatkan birahi anis merah. Jika sudah opor birahi, masalah seperti ngecir bisa terjadi kapan saja. Durasi penjemuran yang baik adalah 1 jam per hari, dan khusus untuk masa mabung sebaiknya untuk tidak dilakukan penjemuran. Memandikan anis merah. Mandi haruslah rutin setiap pagi. Jangan jarang memandikan anis merah karena bisa meningkatkan birahinya dan membuatnya tak terkontrol. Mandi yang baik adalah mandi sekitar pukul 7 pagi. Jika birahi terlalu tinggi, mandi sering atau mandi malam menjadi salah satu solusi paling ampuh. Pemberian pur. Untuk mengatasi ngecir, pemberian pur harus lebih banyak daripada extra puding atau EF. Pastikan juga pur yang diberikan memiliki protein rendah. Pemberiannya harus rutin, kalau bisa setiap hari. Manfaat dari pur adalah menyeimbangkan nutrisi lain selain protein yang hanya ditemukan dalam extra puding seperti kroto. Pemberian multivitamin. Pemberian multivitamin sangat penting untuk menunjang asupan vitamin dalam tubuh. Khusus untuk penanganan anis merah, multivitamin sangat diutamakan daripada multimineral karena zat mineral tak terlalu membantu mengatasi ngecir. Namun pemberian juga wajib. Keduanya diberikan minimal 2-3 kali per minggu atau bisa ditingkatkan menjadi 4 kali saat sedang ngecir. Pemberian buah. Buah yang sangat baik untuk diberikan kepada anis merah adalah buah pisang, apel atau pepaya. Buah ini memiliki kandungan vitamin yang sangat banyak serta kandungan air yang banyak pula. Pemberian buah harus banyak. Pastikan anis merah Anda makan pur dan buah yang banyak saat sedang ngecir karena efeknya sangatlah besar. Perbanyak minum air. Pastikan cepuk air minum selalu terisi penuh dan pastikan isinya pun bersih. Pemberian air wajib dilakukan setiap saat. Pastikan wadah selalu penuh dengan air segar dan bersih. Kalau wadah terlihat kotor atau menjamur, maka bersihkanlah. Kalau airnya terlihat kusam dan kotor, maka gantilah dengan air yang baru. Kualitas air yang diberikan harus sudah dimasak, atau jika tak mau repot bisa menggunakan air kemasan yang banyak dijual di warung-warung. Pelatihan mental. Rajinlah untuk melatih mental anis merah Anda agar bisa gacor atau berkicau lebih sering. Salah satu cara yang bisa Anda terapkan adalah mandi malam dan sering kali mendekatkan anis merah Anda dengan burung sejenis yang lebih gacor. Pengumaran. Pengumaran adalah pelatihan mental, fisik, pikiran, dan mengatasi stres dengan menggunakan kandang besar memanjang. Biasanya kandang ini terbuat dari kawat kecil, sengaja dibuat besar agar anis merah Anda bebas untuk terbang ke sana ke sini sehingga menguras tenaganya. Dengan begitu secara langsung anis merah Anda akan berolahraga dan memperkuat fisiknya. Pengumaran dilakukan minimal 2-3 kali dalam seminggu. Membuatnya nyaman. Untuk terus membuat anis merah Anda nyaman, pastikan sangkar selalu bersih, air bersih, tangkringan disukai burung, serta modal sangkar juga disukainya. Lokasi pun tak luput dari pandangan. Pastikan lokasinya benar-benar aman seperti jauh dari hewan pengganggu dan lainnya. Karena kenyamanan adalah kunci utama untuk membuat anis merah sembuh dari segala masalah seperti ngecir. Selain itu, hal wajib yang Anda lakukan yaitu menjauhkannya dari hewan pengganggu.
Demikianlah tips tentang pengetahuan bagaimana cara mengatasi anis merah ngecir dengan baik dan benar. Jangan lupa jika sedang ngecir berikan makan yang banyak, khususnya buah atau makanan lain yang disukai anis merah sampai penyakit ngecirnya sembuh. Intinya yaitu Anda harus merawat anis merah harian secara konsisten dan tepat waktu. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.